Andi, Muara 2, teman-teman dari GAI, teman-teman dari WLTG Keramasan. Hari ini kita sama-sama membahas atau flashback ke belakang terkait kontrak Baspro yang terpasang di PT Palembang. Dan salah satu pembahasan hari ini kita beberapa fokus di aktivasi Gardinduk Baspro Gardinduk Mariana. Untuk selanjutnya kami persilakan Pak Andi untuk membuka open rapat, Pak. Kami persilakan Pak Andi. Oke, terima kasih Pak Edison. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian ya. Di sini udah hadir dari Guna Elektro, guys, sama Muara 2, lalu teman-teman WLTG Keramasan juga sudah hadir. Oke, rapat kali ini kita bahas ini Pak, terkait Baspro yang ada di Mariana. Kita lihat Baspro di Mariana itu sudah aktif sebenarnya ya, cuman blade-nya belum di-close. Lalu yang terakhir saya dapat info untuk hasil uji Baspro Mariana ini kita belum menemukan. Nah, mungkin mau bahas di sini, Pak. Kalau ada mungkin bisa ditunjukkan atau seperti apa, kita bahas di sini. Lalu yang kedua terkait software ya. Kalau nggak salah ada kendala, kita tidak bisa download atau lihat rekodnya. Nanti mungkin teman-teman dari Keramasan yang lebih detail menjelaskannya terkait kendala yang ada di Baspro Mariana. Jadi sampai sekarang itu Baspro Mariana posisinya belum aktif mentripkan. Masih aktif tapi hanya memantau blade-nya posisi open. Mungkin itu dari saya. Silakan dilanjut Pak Edison ya. Terima kasih. Baik Pak Andi, mohon izin ada Jim juga ini disuruh Pak Salam tadi pembahasan SKTT Pak. Oke Pak, untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan lebih awal terkait proyek ini oleh teman-teman dari Muara 2 dan GAE dulu terkait historinya, karena dari sisi kami kemarin setelah dipresentasikan oleh teman-teman WLTG Keramasan, ada beberapa case seperti yang disampaikan oleh Pak Andi. Salah satunya adalah masalah download aktivasi Baspro dari relaynya ada masalah. Terus kenapa sih kok sampai sekarang belum diaktifasi? Nah, terkait itu ada beberapa dokumen yang perlu kami evaluasi ulang, itu tidak ada di kami. Jadi kami persilakan dari Muara 2 dan GAI. Terima kasih. Silakan Pak Dendi. Ya, terima kasih Bu Yeni, Pak Edison. Selamat pagi semuanya, Pak Andi dan rekan-rekan tim PT Palembang. Saya di sini dari Guna Elektro bersama Pak Murodi dari tim engineer kami. Sebelumnya saya mau men-share dulu untuk pekerjaan Baspro Mariana ini sudah dilakukan stability untuk semua buy. Mungkin saya akan share berita acara commissioningnya atau stability-nya. Ya, jadi kelihatan ya Bapak, Ibu-Ibu untuk share-nya. GI yang sudah di buy untuk semua buy sudah diaktifasi. Untuk buy kayu agung 1 waktu itu tanggal 18 Januari 2018 itu tertunda karena tidak ada keseimbangan tegangan di line kayu agung 2. Jadi kayu agung 1 tidak bisa padam. Lalu untuk tanggal 18 dilakukan stability untuk borang 1. Lalu untuk
Borang 2 di tanggal 19. Selanjutnya ada di Kayu Agung 2 di tanggal 19 juga. Lalu Jagabaring 1 di tanggal 20 Januari 2019 dan Jagabaring 2 di tanggal 20 Januari 2019. Untuk trafo 2 di tanggal 21 Januari 2019. Untuk trafo 1 tertunda karena tidak bisa padam, sehingga yang ada PR yaitu trafo 1 dan Kayu Agung 1. Lalu dilakukan stability ulang untuk Kayu Agung 1 di tanggal 19 Januari 2019 dan juga trafo 1 di tanggal 6 Februari 2019. Jadi seharusnya data-data ini sudah kami sampaikan juga ke Muara 2 Permai, dan untuk semua bayi sudah stability. Terkait aktivasi, memang sebenarnya kami menunggu dari permintaan aktivasi tersebut. Untuk rencana aktivasi secara teknis, kalau misalnya ada permasalahan di download, mungkin kita membutuhkan waktu download itu selama 1 hari, lalu analisa kita lakukan biasanya semalam untuk melakukan analisa apakah relay sudah bekerja dengan benar atau adakah anomali. Setelah itu di hari berikutnya selama 1 hari juga bisa dilakukan aktivasi. Jadi seperti itu eviden yang terkait stability. Seperti itu Pak Edison dari kami. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Edison dan tim. Oke, Pak. Oke, Mas Dendi, ini mungkin secara evaluasi, Mas Adrian gimana? Kemarin sudah kami serahkan datanya, masih ada yang kurang kah? Ada yang perlu disampaikan, Mas Adrian? Pak, mana Mas ini nih? Mas Setiawan ada juga nih. Oke, monitor Pak. Halo. Izin Pak Setiawan. Ini Pak Andi, Pak Edison, semuanya, Pak Dendi. Sebelumnya kami dari Proteksi Keramasan sudah melakukan investigasi terkait aktivasi proyek untuk Mas Pro di GI Mariana. Ini sudah pengambilan data, seluruh data juga sudah ada lengkap, termasuk status relay, pembacaan parameter, koneksinya sampai ke komputer HMI. Terus di situ ada juga kita bandingkan data stabil unstabilnya. Di situ kita ada data stabilnya, kondisi terakhir itu terekam memang stabil. Terus kemarin juga dapat bocoran dari Pak Edison hasil stability yang pernah dilakukan, yang tadi ditampilkan. Hasilnya juga sesuai. Nah, untuk uji fungsi trip, apakah ada ini Pak, ada eviden atau berita acara? Itu kan memang sudah terpasang koneksi kabel, cuman memang blade terbuka. Itu untuk kesesuaian target buy-nya sudah pernah diuji belum Pak? Mungkin Pak Murodi bisa bantu menjawab. Masih nggak ada suaranya Pak Murodi? Tes. Ada? Halo? Oke, masuk. Masuk. Terus terima kasih Pak.
Untuk uji fungsinya sendiri itu sudah dilaksanakan, cuman mungkin memang belum dicantumkan di laporan, Pak. Jadi setiap kita habis stability, kita coba tes function biasanya sih ke CB dan clockcode itu sudah bisa. Tapi memang belum dicantumkan di laporannya. Berarti perlu pengujian stability ulang lagi nih Mas Adrian ya. Kalau misalkan dari sisi mereka belum melampirkan itu. Gimana Adrian? Kalau untuk stability itu bisa pengamatan real langsung di relay Pak. Kayaknya kalau stability kondisi sudah stabil dan evidence yang sebelumnya juga cukup kuat. Cuman kita belum ada dokumen untuk kesesuaian target trip yang menyatakan bahwa buy dan hardwire yang terkoneksi itu sesuai dengan target yang disepakati Pak. Nah itu Mungkin dokumen itu yang belum ada ya ke kita ya. Kalau ya emang udah pernah, cuman kan itu baru secara lisan, belum ada dokumen resmi yang menyatakan kalau memang targetnya sudah benar atau belum, Pak. Ada berita acaranya, Pak Dendi. Berita acaranya yang tadi itu Pak terkait stability. Kalau itu yang target trip biasanya karena itu masuk berita acaranya masuk jari satu Pak, commissioning dan stability. Hasil pengujian yang dilampirkan apa namanya tes stability sama stability bereferensi dari kopel. Pak Murodi untuk yang apa namanya tes report untuk yang dimaksud dengan dimaksud Pak Andrian tadi memang belum ada atau sebetulnya ada Pak? Memang belum kita, kalau laporan itu belum kita nggak sebelumnya kita belum bikin laporan tripnya. Tapi kalau cara pelaksanaan sih sudah dan juga sudah disaksikan dari UPT waktu itu. Jadi gini aja Pak Murodi, artinya gini, dari sisi kami sebetulnya hanya butuh data itu untuk dievaluasi. Nah, kenapa sih kita butuh berita acara itu? Karena kan yang mengerjakan, yang memasang itu adalah teman-teman GAE dan Muara II. Ketika dengan ada berita acara itu, target trip ketika suatu saat nanti ternyata tidak sesuai, kan acuan kami kan ke sana. Gitu. Nah, harapannya berita acara itu menjadi acuan kami. Nah, kalau misalkan dari teman-teman PMO atau WLTG Keramasan belum yakin dengan data tersebut, ya terpaksa kita harus melakukan pemadaman uji ulang. Nah, yang jadi permasalahannya tuh kenapa ya sampai sekarang belum aktif, Mas Didi? Kalau selama ini Pak untuk pekerjaan Baspro aktivasi memang kita permintaan dari PLN Pak, karena yang mengetahui sistem dari secara keseluruhan kan dari PLN Pak. Kalau misalnya ada permintaan aktivasi, kita biasanya analisa bersama dengan PLN, download lalu analisa bersama, lalu keputusan untuk aktivasi tersebut merupakan memang analisa dari pihak vendor sama dari pihak PLN Pak, seperti itu Pak. Salah Mas Dendi, kalau saya baca di itunya kan kontrak Baspro ini kan kita pasang untuk sampai dengan aktif beroperasi dengan baik. Nah, kalau misalkan kita mau mengoperasikan itu adalah bahwa makanya kami tanya dokumentasinya mana. Jadi artinya gini, ketika proyek itu sudah berjalan sudah selesai 100% dan di situ akan ada berita bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai, sudah semua sudah ada berita acaranya dikasihkan ke kita.
Dan di situ ada surat ke UPT bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dan akan dilaksanakan monitoring bahwa blade masih masih posisi open. Jadi hanya fungsi tripnya kita off-kan, kita monitoring. Nah, setelah pasca monitoring itu, maka PT GAE atau Muara II harus mengevaluasi. Artinya ketika Anda memasang itu, di-downloadlah hasil-hasil recordingnya. Nah, dari situlah dinyatakan ada surat kembali bahwa sesuai dengan hasil recording tidak ada anomali, tidak ada hal-hal yang berubah sesuai dengan monitoring, tidak ada alarm atau yang lain-lain, maka Baspro bisa untuk diaktifkan. Seperti itu seharusnya Pak Dendi. Nah, setelah itu ada, itulah kami akan mengevaluasi dengan teman-teman PMO, dengan teman-teman ULTG, dan berkoordinasi dengan UP2B dengan sistem bahwa kami akan mengoperasikan Baspro di GI Mariana kayak gitu. Nah, ini cuma yang lain sudah aktif, Mariana yang belum aktif, itu sih. Ya Pak, jadi secara apa ya Pak, maksudnya pekerjaan Baspro ini memang evaluasi itu di saat sudah dilakukan stability, kita cantumkan bahwa terminal blade masih dalam posisi open, gitu Pak. Terus untuk aktivasi, ya ini kami mengacu kepada pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, ada undangan untuk melakukan download event untuk dilakukan analisa. Nah, analisa tersebut memang dilakukan secara dari tim pelaksana sama tim PLN. Setelah analisa dilakukan, maka keputusan aktivasi tersebut memang bukan keputusan dari pihak vendor Pak, karena kami hanya memberikan hasil analisa bahwa tidak ada anomali yang terjadi pada saat pada saat dilakukan monitoring. Untuk keputusan aktivasi itu murni dari PLN Pak. Maksudnya dari keputusan bahwa ini harus diaktifkan apa enggak itu murni dari PLN Pak. Nah, surat gitu, Pak. itu yang nggak ada di kita kemarin, Mas Dendi. Makanya kita bahas ulang. Jadi apa yang disampaikan secara intinya gini, PMO Mas Adrian itu sudah menyampaikan secara real time bahwa Baspro kita itu nggak ada masalah. Hanya saja untuk mengkaji dan untuk mengevaluasi perbandingannya dari target sebelumnya belum ada di ULTG Keramasan, jadi pegangan acuan. Nah, itu yang jadi masalah kita sekarang bahas. Kira-kira kelengkapannya kapan bisa dilengkapi, Mas Dendi? Sebentar, saya mau tanya Pak Muradi, untuk target itu apakah harus padam lagi atau seperti apa ya untuk mekanisme pekerjaan? Kalau emang mau diuji ulang function tripnya ke sini, berarti padam lagi Pak Dendi. Kalau padam by bergilir bisa kan Pak ya? Satu-satu sesuai. Ya. Nah, betul Pak. Waktu stability pun kita padamnya bergilir, jadi tripnya trip per bay aja, jadi nggak satu GI nggak ditripin Kak. Satu per bay aja. Kalau emang yakin sudah sesuai sih kayaknya lebih cepat Pak untuk menghantar, di situ bisa selesai sehari, terapo mungkin di hari berikutnya. jadi saya tarik kesimpulan berarti untuk pekerjaan tes target trip itu 1 hari bisa dilakukan. Gitu Pak Muradi. Jadi gini aja Mas Dendi ya. Kira-kira kapan mau bisa dibuatkan ininya surat ke kita menyurati terkait hasil rapat hari ini. Nanti suratilah ke kami, nanti notulen ini kita surati ke Muara II dan GAE. Nanti kami disurati sehubungan dengan rencana aktivasi Baspro GI Mariana,
kami akan melaksanakan bla 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 gitu loh Pak. Dibuatkan time schedule-nya. Nah, nanti kami akan surati ke UP2B. Kapan disetujuinya gitu. Nah, kira-kira kapan nih suratnya dikirim ke kami? Kalau misalnya notulen sudah ada, saya minta waktu 3 hari Pak untuk Dari diskusi. sekarang. Ya, dari sekarang Berarti 3 hari, misalnya Senin atau Selasa, Pak. Selasa, ya. Untuk sebetulnya untuk ada pesan juga merah. dari kantor untuk pelaksanaan. Ya, Selasa tanggal merah Pak. Udah lupa hari Pak kalau lagi WFH Pak. Lupa tanggal maksudnya. Jadi sekitar Senin maksimal Rabu lah Pak sudah kami sampaikan. Terus untuk jadwalnya ada berarti tanggal hari Kamis 21. Ya? 22 ya? Yang 22 merah. ya, boleh Pak. Tanggal 22 ya? Tanggal merahnya 1 hari apa 2 hari ya untuk saya? 1 hari. Tanggal 22 aja. Jadi tanggal 22 Tanggal udah 22. sampai ke kami. Nanti kami akan usulkan di hari Jumat. Hari Kamis itu juga bisa koordinasi. Nah, nanti kan ada keputusan tuh ke kami paling tidak Senin ada jadwalnya kapan. Bisa Kak direncanakan di ini nanti di minggu keempat Juli. Ya, Pak, pada saat ya minggu keempat Juli ya Pak ya. Pokoknya kemarin titipan dari disetujui karena ya sistem kita juga berpengaruh sekarang nih terhadap sistem lambung. Oke, baik. Oke, berarti tanggal 22 ya kami nunggu suratnya nanti ya. Baik, Pak. Rencana aktivasi dan target trip ya. Ya. Oke, itu aja sih. Terus yang terkait ini masalah downloadernya gimana? Bisa sekalian? Sekalian Pak, nanti persiapannya saya buat 2 hari Pak untuk menyelesaikan download sama target trip. Nanti kami diskusikan. Artinya pada saat nanti hari H ya pelaksanaan itu dulu berarti H-1 udah disiapin Pak ya? Iya. Jadi harus misalkan tanggal 27 rencananya berarti tanggal 26 udah melakukan install ulang dan perbaikan coba downloader kan? Ya. Oke, berarti itu aja kayaknya ya kita yang perlu bahas terkait aktivasinya. Kira-kira berarti untuk pelaksanaan masih berdasarkan kontrak ya Pak? Iya, berdasarkan kontrak. Ya. Maksud saya secara ofisial jadi masih berdasarkan kontrak Baspro ya Pak ya? Betul. Jadi karena ini kan bukan kita coba menanyakan aktivasi ini jadi PR teman-teman vendor. Karena secara kontraknya kan dia harus sampai operasi. Iya Pak. Gitu. Ya. Oke Pak Dendi ya, berarti tanggal 22 kami tunggu suratnya. Mas mana nih si Chandra? Mas Adrian. Yo, sinyal agak hilang-hilang Pak, lagi di Kayu Agung ya. Berarti itu aja, kita hanya melakukan pengujian ulang terkait target trip ya, rencana aktivasi Baspro. Ya monitor Bang, kalau itu dokumennya sudah lengkap, itu secepatnya bisa kita bantu juga kawan-kawan Guna Elektro untuk aktivasi nanti dari pihak kita. Sama kelengkapan dokumen ya. Betul. Sebelumnya nanti dikirim lagi jadi lebih lengkap lagi. Ya Pak Dendi ya. Terus ya Pak. Lain-lain ada nggak Mas Adrian? Cuma itu aja. Kayaknya cukup, itu jadwalnya cukup sehari sebelum. Memang tadi sudah diskusi sama Pak Setiawan, memang sudah kita sepakati kalau bisa seluruh ya kalau kita JSA lah ya, jasa di lapangan memang sudah cocok, sudah sesuai, jadi tidak ada hambatan waktu sesuai jadwal padam Pak.
Oke, sip, sip. Makasih, Mas Adrian. Mas Dendi, kira-kira di minggu keempat bisa ya? Minggu keempat, ini kendala kami hanya PPKM ini aja Pak, sebetulnya Pak. PPKM Jakarta kendalanya. Kan kalau Kalau kondisi emergency tanggal 20 kan, berdasarkan surat PLN kan ada tuh Pak nanti. kalau dari PPKM sih tanggal 20 selesainya Pak. Kalau misalnya tidak diperpanjang sih tidak masalah di minggu keempat Pak. Kan kondisi emergency kan bisa. Bisa Pak, bisa. Nah, Nanti mungkin berdasarkan secara redaksi mungkin kalau misalnya dibutuhkan surat dari PLN kami akan minta Pak. Iya, ya, siap-siap. Kan kita curhati notulen ini juga nanti. Nah, kira-kira kita schedule-kan aja di tanggal 27, 28, 29, 30, 31 apa 2 hari, 3 hari. Untuk padamnya itu 1 hari full. Jadi kalau misalnya pekerjaannya 27, 28, 27 sampai 30 Pak. 27 sampai 30 ya, kita buat ya. Oke. Ya. Mas Irfan bisa buatkan notulen. Siapa? Siapa kita buatkan notulennya juga, Pak? Satu lagi Pak, saya mau konfirmasi. Untuk tes function kita injek sekunder aja berarti ya? Betul Pak, kalau untuk injeksi relay atau injeksi primer itu sudah sesuai kan kemarin, cukup kayaknya kalau dari data sebelumnya. Yang kami butuhkan itu cuma kesesuaian target trip Pak. Oke, siap Pak. Terima kasih. Ya teknisnya mungkin ya bisa lah Bapak-bapak ini yang bikin schedule, mau lewat injeksi sekunder atau mau langsung injek rangkaian trip, tapi ada yang jelas, berita dokumen yang jelas aja untuk target tripnya. Mungkin itu aja kali Pak. Oke, siap Pak. Sama yang kemarin osilografi Pak, itu saya kan sempat dikasih capturean tampilan osilografinya. Ternyata itu emang masih 0 recordnya Pak. Mungkin bisa di force 1 record, jadi langsung bisa ke download. Kemarin memang nggak bisa ke download itu karena emang recordnya belum ada, karena relaynya masih stabil, gitu Pak. Jadi osilografi itu muncul kalau relaynya trip. Ya sebelumnya saya kan pakai 7.9 tuh UR-nya Pak. Saya sudah koordinasi sama Bang Donald nih. Memang kemarin case-nya saya harus ngedowngrade kan sesuai firmware-nya relay kan. Sudah saya downgrade dengan versi 77 sesuai firmware, ternyata masih terkendala. Dan itu kita melewati tahapan downgrade, habis itu koneksinya lewat front port Pak. Nah mungkin kalau lewat IP mungkin bisa apa ini, tapi saya belum coba. Nanti sembari inilah nanti kita juga ngedampingi sekalian ini Pak, coba. Oke, siap. Nanti kita coba di saat tes function itu. Nggak ada Pak. Di Palembang nggak ada minyak Pak. SLPE. Yang Sungai Juaro XLPE. Nah, Sungai Juara, Sungai Kedukan itu SLPE, itulah yang tadi saya sampaikan. Karena permasalahan kerawanan, satu sisi dibantai orang, kita pasang,
berhasil satu sisi, tapi kira-kira 1 tahun kemudian breakdown yang baru ini. Nah, kita bisa kanibal tadi. Sampai sekarang bisa operasi. Nah, kalau yang lain yang sekarang SKTT terpasang di Palembang ada 3. Itu XLPE semua. Itu informasinya Pak Muslim. Terima kasih. Gimana Mas Irfan untuk ininya, notulennya? Kami persiapkan dulu, Pak. Oh, ya udah ini Jumatan ini. Ya. Secara garis besar tadi kita sudah tentukan ya bahwa kita menunggu surat dari GAE maupun Muara II terkait rencana aktivasi Baspro. Nanti tanggal 22 Juli kami tunggu. Ya benar di tanggal 22 ya Pak Dendi ya. Ya Pak, benar Pak. Dan untuk pelaksanaannya mudah-mudahan kalau tadi sepakat bisa dijalankan oleh teman-teman GAE pada tanggal 27 sampai tanggal 30. Nah itu nanti akan jadi catatan di notulen kita juga akan bersurat ke UP3BS. Tapi tetap kami nunggu surat dari Pak Dendi terkait metodenya, terkait targetnya, terkait permohonan izin padanya. Untuk kami bisa menyurati ke UP2B. Tapi tetap berdasarkan notulen kami akan koordinasi dengan UP2B agar difasilitasi padam pada minggu keempat. Itu Pak Dendi. Itu aja Pak. Kalau dari sisi kita nanti notulen kita surati ya. Jadi karena Jumat juga waktunya kita segera sholat Jumat ibadah. Mungkin nanti mohon bantuan Bu Yani juga untuk pelaksanaannya di lapangan. Ya, siap Pak. Oke, itu aja. Jadi ada rencana baik, niat baik kita bersama untuk memberikan yang terbaik buat PLN dan aktivasi Baspro ini bisa bermanfaat juga untuk kehandalan instalasi. Mungkin dari sisi kami berterima kasih kepada teman-teman Muara II, teman-teman GAE, WLTG Keramasan, dan teman-teman UPT. Selanjutnya kami untuk closing rapat kami persilakan Pak Andi. Oke Pak Edison, terima kasih Bapak-Bapak sekalian ya. Terutama teman-teman GAE, saya pernah kerjasama dengan teman-teman GAE di Kalimantan Pak, sama Baspro. Itu ada 2 Baspro dan dikerjakan secara tuntas Pak, jadi sampai aktif. Dan sekali lagi ini terima kasih Pak ke teman-teman GAE. Jadi kalau bisa sampai tuntas untuk pekerjaan Baspro ini sampai aktif di GI Mariana. Oke, saya akhiri mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya Bapak-Bapak. Terima kasih Pak. Baik Pak. Terima kasih Bu juga. Bengo saya PPKM. Iya nih Pak, nggak bisa kemana-mana. Terima kasih. Saya orang iso mulih nang Surabaya Terima Mas. kasih Pak Muradi. Kenapa Pak? Orang iso mulih nang Surabaya. Wah Surabaya juga tinggi Pak, jangan Pak. Oke lah Mas Dendi, Mas. Terima kasih ya Pak, semoga sehat selalu semuanya. Mas Terima Andrean, kasih banyak terima kasih. Mas Setiawan. Sampai kita nunggu Pak Andrean, teman-teman GAE di GI Mariana. Pak David, terima kasih banyak juga. David ini nggak kelihatan dari ku tengok dari wajahnya. Terima kasih Pak. Kira-kira Terima kasih Mas Den. Bu Yani. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Pak.